Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hanisandia Padilla dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini aku bakalan ngejelasin sejarah peradaban Islam di Maroko. Simak ya teman-teman. Maroko merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yaitu sekitar 98,7%. Secara geografis, Maroko terletak di posisi yang strategis, yaitu berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara, terpisah oleh Selat Gibraltar yang menjadi tempat pertemuan dua samudra, yaitu Atlantik dan Mediterania. Di utara berbatasan dengan Aljazair dan di bagian tenggara dengan Sahara Barat. Posisi strategis ini sebagai pintu masuk serta jembatan penghubung antara benua Eropa dan Afrika yang menjadikan salah satu keuntungan bagi negara Maroko. Maroko memiliki ibu kota dengan nama Rabat yang memiliki luas wilayah sekitar 458.730 km dan jumlah penduduk Maroko adalah 28 juta. Ada juga yang menyebutkan sekitar 34.721.000 yaitu pada tahun 2006. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Prancis, Spanyol, dan Berber. Adapun keseharian umat Islam ketika masuknya Islam ke Maroko dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah pedesaan dan perkotaan, di mana masyarakat pedesaan pada saat itu melakukan bercocok tanam atau bertani dan beternak. Namun masyarakat ketika itu masih belum banyak yang mempunyai tanah, sehingga sebagian dari mereka menyewa tanah untuk mereka tanami. Dan untuk peternakan sendiri, mereka banyak mengembala kambing, unta, dan domba di Sahara. Tidak hanya itu, masyarakat Maroko juga banyak melakukan pekerjaan menggunakan tangan. Maroko merupakan wilayah yang sangat strategis sebagai penghubung antara timur dan barat. Maka dari itu, Afrika Utara sangat berperan penting dalam penyebaran Islam. Masuknya Islam ke Maroko berawal dari sejak zaman Umar bin Khattab yang memerintahkan Amr bin As untuk menaklukkan wilayah Mesir. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Mesir, Amr bin As meneruskan perluasan wilayah itu ke Afrika Utara. Dan dilanjutkan ketika zaman Utsman bin Affan. Pada saat itu Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Abi Sa'd untuk menaklukkan Afrika. Ketika itu, Abdullah dihadapkan dengan pasukan Bizantium yang membawa banyak sekali pasukan. Melihat kondisi pada saat itu, pasukan Abdullah bin Abi Sa'd yang jauh dari bala bantuan, akhirnya Abdullah bin Zubair yang pada saat itu ikut serta mengusulkan agar sebagian pasukan darinya beristirahat dan sebagian lagi berperang melawan mereka. Sehingga ketika pasukan Bizantium merasa letih, mereka akan beristirahat di kemah dan pasukan muslim yang berada di kemah menyerangnya secara tiba-tiba. Dengan persetujuan semua orang, akhirnya rencana tersebut berhasil dilaksanakan dan berhasil mengalahkan Bizantium menaklukkan wilayah Afrika. Dengan gencatan senjata pada saat itu menjadi salah satu cara untuk menaklukkan Afrika. Namun pada 33 Hijriah, mereka melanggar perjanjian yang menyebabkan banyak penduduk dari sana murtad. Akhirnya Abdullah harus kembali ke Afrika dan berhasil menaklukkannya kembali. Selanjutnya diteruskan pada dinasti Umayyah yang pada saat itu masyarakat Afrika meminta bantuan kepada Muawiyah agar membebaskan dari kekejaman Bizantium. Muawiyah pun menanggapinya dengan memerintahkan Uqbah bin Nafi pergi ke Afrika. Pada masa Umayyah telah banyak keberhasilan penaklukan-penaklukan di Afrika ini. Namun,
Melihat gencatan senjata yang menyebabkan mereka banyak masuk Islam dan keluarnya mereka juga karena disebabkan keluarnya umat Islam di sana. Akhirnya, dari peristiwa tersebut memunculkan ide baru dari Uqbah bin Nafi yang berencana untuk membangun kota di sana, yaitu di Kairawan, untuk dijadikan markas militer umat Islam di Afrika. Pada tahun 55 Hijriah, Muawiyah memecat Uqbah bin Nafi dan digantikan oleh Muhajir bin Dinar yang pada saat itu dia berniat merangkul suku Barbar musuh mereka berdua yaitu Bizantium. Namun karena beda pemahaman akhirnya Muhajir digeserkan diganti kembali oleh Uqbah bin Nafi dan segera melakukan ekspedisinya sampai lagi ke Kairawan. Namun pada saat Uqbah mengalami kekalahan dari Kasila karena lengah dan sedikit pasukan yang ia bawa, Kasila berhasil merebut kembali Kairawan yang membuat mereka murtad kembali. Namun tidak sampai di sana, pengganti kepemimpinan setelah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Juhair bin Qais al-Balawi, berhasil membunuh Kasila. Selanjutnya kekhalifahan diganti oleh Hasan yang berhasil membuat suku Barbar memeluk Islam kembali. Akan tetapi ada satu tokoh dari mereka yang sulit ditaklukkan, yaitu Kahina, seorang perempuan yang sangat kuat dan berpengaruh di kalangan mereka karena kebodohannya. Kahina akhirnya bisa dikalahkan oleh Hasan. Setelah Hasan dipecat, kekhalifahan diganti oleh Musa bin Nusair yang berhasil menaklukkan mereka-mereka yang tidak tunduk baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Musa terus memerangi kaum Barbar yang menaklukkan daerah-daerah di sana. Atas keberhasilan Musa tentunya dia tidak sendiri. Torik bin Zaid yang diangkat oleh Musa untuk memerintah Maroko. Setelah perjuangan dari masa Umar bin Khattab sampai dinasti Umayyah dalam penaklukan di Afrika, akhirnya dinasti Umayyah runtuh oleh dinasti Abbasiyah. Sejak itu wilayah kekuasaan Afrika menjadi milik dinasti Abbasiyah. Akibat dari perubahan kekuasaan itu, akhirnya menciptakan dinasti-dinasti kecil yang tetap berpusat pada dinasti Abbasiyah. Dinasti-dinasti tersebut adalah dinasti Idrisiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Murabitun, dan dinasti Muwahhidun. Adapun jejak-jejak peradaban Islam di Maroko, yang pertama Masjid Qotobiyah, yang kedua Universitas Qarawiyyin dan Masjid Qawariyin. Universitas Qawariyin ini dibangun oleh Fatimah Al-Fahri yang merupakan anak penguasa di kota Fez. Terbangunnya universitas ini dilatar belakangi oleh diskusi yang dilakukan di Masjid Qawariyin. Universitas Qawariyin ini terletak di kota Fez, Maroko yang didirikan pada tahun 859 Masehi, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Universitas ini merupakan universitas tertua di dunia. Yang ketiga ada Masjid Hasan II. Masjid ini memiliki menara yang sangat tinggi dengan tinggi 210 meter. Masjid ini juga dapat menampung jamaah hingga 100.000 orang. Namun hanya saja masjid ini tidak bisa dibuka setiap saat. Dibukanya masjid ini yaitu 30 menit sebelum sholat dan 30 menit sesudah sholat. Sehingga pengunjung yang mengunjungi Masjid Hasan II ini hanya bisa menikmati keindahannya dan berfoto di luar saja tanpa masuk ke dalam bangunan megah ini. Selanjutnya Istana El-Badi. Istana El-Badi ini merupakan istana yang dibangun oleh Ahmad Al-Mansur di Marrakesh. Istana ini dibangun pada tahun 1578 sampai 1603. Di dalam bangunan istana ini terdapat banyak sekali kamar, bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 360 kamar.
Selain kamar, di dalam Istana El Badi juga terdapat ruang pavilion yang mengelilingi halaman luasnya adalah 135 kali 110 meter. Selain jejak-jejak itu, terdapat jejak-jejak lain, seperti Masjid Uqbah bin Nafi, Medersa, dan berbagai kasbah di Maroko. Di Maroko juga terdapat tokoh yang sangat tersohor, salah satunya yaitu Ibnu Battuta. Beliau merupakan cendekiawan asal Maroko yang suka melakukan perjalanan ke berbagai penjuru di dunia. Di antara negara-negara yang pernah beliau lalui adalah Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Ibnu Battuta menjalani perjalanannya itu selama 30 tahun yang berakhir dan menetap di Maroko. Selama perjalanannya itu, Ibnu Battuta menulis semua pengalamannya dan dijadikan sebuah buku dengan judul Rihlah Ibnu Battuta. Inilah sejarah peradaban Islam di negara Maroko yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.